Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas di modul 5 terkait dengan number system atau sistem number ya, terkait dengan bilangan yang sering kita gunakan di dalam sebuah jaringan. Kita tahu di dalam jaringan ada biner ya, kemudian ada desimal, kemudian ada heksadesimal. Nah, nanti kita akan berbicara terkait dengan itu dan konversinya seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, untuk modul ini nanti kita akan fokus pada ini ya, sistem bilangan biner dan heksadesimal. Begitu juga ada desimal di sini harusnya ya. Jadi ada biner, desimal, dan heksadesimal. Seperti apa bilangannya, ketentuan, cara konversinya nanti kita bahas. Oke, yang pertama kita dalami dulu, kita ketahui dulu sistem struktur pada bilangan biner. Nah, seperti ini. Kita tahu pada bilangan biner itu terdiri dari 1 dan 0 ya, 1 dan 0. Di mana 1 itu aktif, 0 itu tidak aktif. Disebut dengan bit. Ya, 1 0 0 1 dan seterusnya ya, itu disebut dengan bit. Terdiri dari bilangan biner, dua bilangan, 0 dan 1 atau 1 dan 0. Oke, kemudian ada bilangan yang disebut bilangan desimal. Bilangan desimal itu terdiri dari 10 bilangan, yaitu dimulai dari 0 sampai 9. Seperti itu ya. Jadi dimulai dari 0 sampai 9. Kemudian di dalam jaringan, host, server, network, dan seterusnya itu menggunakan bilangan binary addressing ya, bilangan binary addressing yang IP itu tadi ya yang pernah kita singgung, untuk mengidentifikasi masing-masingnya, alamatnya atau alamat logikanya, karena IP alamat logika. Nah, kemudian di IP versi 4 kita tahu terdiri dari 32 bit. 32 bit kemudian dijadikan menjadi 4 bagian, 4 section. Disebut octet. Kenapa disebut octet? Karena setiap sectionnya itu terdiri dari 8. Setiap sectionnya kan ada 4 ya. Ini kalau dibagi 4 maka terdiri atau menjadi 8. Nah, setiap octet konten 8 bit or 1 byte ya. 8 bit atau 1 byte. Dipisahkan dengan dot, titik itu ya, dot. Nah, kita akan belajar terkait dengan itu. Yang pertama kita lihat di sini dulu teman-teman. Nah, kita pelajari itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nah di sini bisa dilihat ini pada konsep dasarnya IP alamatnya yang terdiri dari biner. Nah, inilah yang mungkin akan menyusahkan kita ketika kita tidak memahami konversi dari biner ke desimal. Misalkan tolong set IP-nya 11010001 titik dan seterusnya. Nah, semuanya konsepnya sama di sini, teman-teman. Semuanya konsepnya sama, teman-teman di sini. Nah, ini juga ada IP-nya dan seterusnya. Nah, ini akan menyusahkan kita terkait dengan konfigurasi. Walaupun sebenarnya konfigurasinya memang sebenarnya pakai biner gitu ya. Nah, untuk mempermudah kita akan konversi itu ke desimal karena logikanya kita lebih mudah menangkap bilangan desimal. Sebagai contoh, nah dijadikan seperti ini. Nah, yang tadinya biner-biner dijadikan seperti ini. Nah, teman-teman saya yakin lebih mudah untuk menangkap yang seperti ini. Nah, tolong set IP-nya 209.165.200.225. Nah, lebih mudah. Ini juga ya. Nah, dan seterusnya. Maka dari yang tadi biner kita akan konversikan ke desimal karena ini lebih mudah kita tangkap. Seperti itu. Nah, kita langsung mulai saja. Kalau teman-teman melihat di materi online-nya, teman-teman bisa melihat atau menonton video terkait dengan mengkonversi biner ke desimal. Ya, di videonya sudah ada, teman-teman bisa tonton di situ. Tetapi kita coba untuk yang manualnya, gitu ya. Oke, selanjutnya karena tadi terkait dengan bilangan biner ke desimal dan terdiri dari oktet itu tadi, 4 bagian, satu bagiannya disebut oktet. Berarti ada 4 oktet.
karena terdiri dari 8 bit. Nah, untuk lebih memudahkan mungkin ini aja dulu. Nah, di sini teman-teman. Kemarin kita pelajari rumus untuk konversinya yaitu 2 pangkat n min 1. Nah, disinilah teman-teman, ini n min 1-nya di sini. Nah, ini ada n min 1. N itu adalah data keberapa? Ini kan harusnya 1 ya. 1 dikurangi 1 maka 0. Oh, ini yang kedua. 2 dikurangi 1 maka 1. Oh, ini bit yang ketiga. 3 dikurangi 1 maka 2. Dan seterusnya. Jadi ini pada dasarnya adalah ada 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi masing-masing dikurangi dengan 1. Sehingga ini 0, 1, 2, sampai 7. Nah, kalau kita sudah ketemu ini, berarti tinggal dipangkatkan saja yang ini, teman-teman. Nah, di sini. Nah, 2 pangkat 0, hasilnya 1. Nah, ini teman-teman, perhatikan di sini. Ini ya, hasilnya 1. 2 pangkat 1, hasilnya 2. 2 pangkat 2, hasilnya 4, sampai seterusnya. Nah, karena ini terkait dengan 8 bit atau oktet tadi, maka ya kita terbatas pada itu dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang rumus 2 pangkat n-1, nah ini dicari dulu n-1-nya di sini, position number-nya. Kemudian karena dia bilangan biner, maka menggunakannya angka 2. Berarti 2 pangkat berapa di sini? Ya, kalau mau pakai rumus 2 pangkat n+1 juga boleh. Kalau ini dimappingkan ya, dibantu. Nah, ini di bawahnya juga sudah dikasih keterangan. Nah, kalau mau rumus 2 pangkat n+1 berarti 2 pangkat 1 min 1 berarti 2 pangkat 0, ya sama aja. 2 pangkat 2 min 1 berarti 2 pangkat 1, sama aja hasilnya. Nah, justru yang paling penting untuk memudahkan teman-teman semua adalah menghafalkan di bagian ininya. Menghafalkan di bagian ininya nih. Nah, dari bit kanan hafalkan atau familiarkan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 8 bit itu diurutkan. Nah, konversi biner ke desimal, kalau teman-teman sudah familiar dengan ini karena ini ada bitnya, tinggal nanti yang 1, kalau ada misalkan nih 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dilihat saja urutannya. Oh, ternyata yang aktif adalah ini. Ini ya. Atau ini dan ini. Maka tambahkan saja. Oh, berarti ini yang aktif adalah 128 dan 64. 128 dan 64 ditambah. Berarti 192. Mudah ya? Mudah ya. Oke, misalkan ini kalau ada bilangan misalkan, ini sebagai contoh lagi. Nah, kalau ada 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, kita hitung saja. Ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat di sini. Oh, ini aktif. Ya kan? Maka kita ambil, oh ini aktif. Ini tidak aktif, biarkan. Oh, ini aktif. Ini aktif ya, yang ini aktif, yang ini, kemudian ini tidak aktif ya, kemudian ini aktif, berarti dilompatin yang sini, dan ini yang ini ujung ini. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi kalau teman-teman sudah hafal 1, 2, 4, 8 sampai 128 dalam hitungan 8 bit ya atau oktet tadi, tinggal dilihat, oh ini berarti 128 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 1. Nah, semudah itu ya teman-teman ya. Jadi dilihat mana yang menunjukkan angka 1 maka diaktif, maka angkanya itu ditambahkan. Seperti itu. Jadi mudah ya. Nah, ini difamiliarkan untuk teman-teman yang lainnya agar nanti ketika konversi teman-teman bisa lebih cepat. Kalau ada soal-soal konversi ini pasti biasanya keluar di UTS ya. Jadi silahkan teman-teman familiarkan. Nanti di pertemuan khusus kita untuk latihan ini. Oke, selanjutnya kita bahas. Nah,
Nah, yang tadi ya, misalkan ini tadi ini ada 8 bit ya, 8 bit, tetapi yang aktif cuman bagian ini misalkan. Nah, berarti ya ini 128 tambah 64. Lagi misalkan ini yang aktif adalah 1, 2, 3. Yang lainnya 0. Maka berapa? 128 ya. Ini 128 ditambah 32 ya kan? Ditambah 8. Jadi cari yang aktifnya saja. Sama dengan yang di bawahnya. Nah, kemudian kita cari yang aktif. Oh, ini 8. Oh, ini 2. Oh, ini 1. 8 tambah 2 tambah 1. 11. Contoh lagi, yang ini. Yang aktif yang mana? Oh, yang ini. Sama yang ini. Oh, berarti 8 tambah 2, 10. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ngelihat aja yang angka yang aktif ya, angka yang aktif. Kemudian yang aktif itu ditambahkan dari angka yang Anda hafalkan dari posisinya 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Mudah ya, mudah ya. Nah, di bagian ini 0 karena 0 maka dia nggak aktif, maka nggak ditambahkan. Oke, itu teman-teman nanti difamiliarkan terkait dengan konversi biner ke desimal. Mudah ya. Oke, nanti next untuk pertemuan selanjutnya kita akan kasih contoh soal seperti ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kalau kebalikannya gimana? Kalau kebalikannya misalkan konversi dari desimal ke biner sama ya, poinnya sama. Di sini Anda hafalkan dulu di bagian ininya ya. Nah, kemudian angka soalnya desimal. Misalkan ada dikasih bilangan desimal. Pertanyaannya, bilangan desimal itu lebih besar dari 128 enggak? Kalau tidak, maka ini 0. Misalkan kita punya bilangan 100. Kita punya bilangan 100. 100 ditanya di sini, apakah 100 lebih besar dari 128? Tidak, maka ini 0. Kemudian turun ke bawahnya. Apakah 100 kurang dari 64? Iya. Ketika jawabannya iya, kasih 1, kemudian 100 dikurangi 64. Hasilnya berapa? 100 dikurangi 64 berarti hasilnya 36 ya, 36. Maka di sini misalkan saya tulis ya, misalkan ini 0, ini 1. Kalau angkanya saya punya angka 100. 100 di sini apakah lebih dari ini? Tidak, maka 0. Apakah 100 lebih dari 64? Iya, maka 1, kemudian 100 dikurangi ini. Nah, posisinya di sini sisanya berarti 36. Pertanyaannya, 36 apakah lebih dari 32? Iya. 1, kemudian 36 dikurangi 32. Berarti sisanya 4. Apakah 4 lebih dari 16? Tidak, maka 0. Apakah 4 lebih dari 8? Tidak, 0. Apakah 4 lebih dari sama dengan 4? Iya, maka ini seret. Otomatis sisanya 0, maka di sini 0, 0. Itu untuk konversinya teman-teman. Mudah ya. Kalau angkanya 100, caranya seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau cross check lagi, silahkan ditambahkan. 64 ditambah 32, 96 ditambah 4, 100. Jadi kembalinya mesti sama. Ini ya, plus ini. Itu cara untuk mengkonversi desimal ke biner. Jadi patokannya apa? Ya patokannya ini. Teman-teman harus familiarkan dengan ini dulu. Gitu ya. Oke, kita kasih contoh lagi. Kebetulan di sini sudah ada. Nah, kalau di sini kebetulan dikasih contohnya adalah 168. Sama prosesnya. Apakah 168 lebih dari 128? Lebih dari sama dengan 128? Iya, maka langsung ini. 1. Kemudian ini dikurangkan. 168 dikurangi 128. Hasilnya
40. 40 masuk ke sini, dibandingkan ke sini. Seret. Apakah 40 lebih dari 64? Tidak, maka di sini 0. Apakah 40 lebih dari 32? Iya, maka otomatis 1. Maka 40 dikurangi 32. Hasilnya 8. Dicek lagi ke sini. Set. Apakah ini lebih dari 16? Tidak, maka 0. Apakah 8 lebih dari sama dengan 8? Benar, 1 ya. Maka otomatis kan di sini hasilnya 8 dikurangi 8 hasilnya sudah 0. Ketika hasilnya sudah 0, otomatis di sini ya 0, 0, 0. Karena tidak ada angka lagi yang mau dibandingkan. Berarti bilangan desimal 168 ya. Kalau ditulis biner yaitu ini. 1 0 1 0 1 0 0 0. Gitu ya teman-teman ya. Mudah ya. Oke, nanti kita coba lagi di latihan yang lain, di pertemuan yang lain. Ini untuk materi dulu. Oke, itu untuk biner ke desimal dan desimal ke biner. Selanjutnya, nah ini contoh yang tadi ya. Kalau terkait dengan IP, ini ada oktet ya di sini ya. Oktet, 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 di mana di sini terdiri dari 8 bit. Nah, kalau kita lihat ya ini konversinya. Nah, ini segini. Nah, seperti ini. Karena ini kebetulan oktet yang 8 bit, maka di depannya dikasihkan 0000. Padahal kemungkinan misalkan, Pak ini kalau saya tulis di 1010 sama nggak Pak? Sama. Kita kan bisa lihat urutannya ya misalkan nih. Ini kan 1, 2, 4, 8. Oh 2 dan 8. Berarti teksnya hasilnya adalah 10. Kesimpulannya bahwa ini 0 yang ada di depan itu tidak mempengaruhi nilai. Tetapi ini ditulis karena memang ini kebetulan terdiri dari 8 bit. Jadi harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu, sama juga dengan ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian heksadesimal. Nah, kita masuk ke heksadesimal. Nah, di sini untuk lebih memudahkan, maka dibikin 3 area tabel nih di sini. Ini adalah bilangan desimal 0 sampai 15, padahal bilangan desimal tadi apa? 0 sampai 9 ya di sini. Kenapa kok 10 lah? 10 terdiri dari 1 dan 0. 11, 1 dan 1 dan seterusnya. Ini untuk memudahkan konversinya saja. Oke, kita coba untuk fokus pada ini. Terlalu besar. Oke, sini dulu deh ya. Nanti bagian bawahnya nanti kita ulas lagi. Oke, ini bilangan desimalnya 1 mulai dari 0 sampai 15. Mulai dari 0 sampai 15 berarti ada 16 bilangan. Nah, binernya, sempat dulu di materi sebelumnya saya ceritakan bahwa heksadesimal adalah bilangan spesial 4 bit. Heksadesimal adalah bilangan spesial 4 bit. Kenapa? Karena bilangan heksadesimal yang dimulai dari 0 sampai F itu bisa disusun dari 4 bit bilangan. Contoh, ini 0000. Kita masih ingat urutannya ya, 1, 2, 4, 8. Kalau kita tulis berarti di sini, ini buat contekan ya, berarti ada 8, 4, 2, 1. Kita ambilnya cuma 4 bit saja. 1, 2, 4, 8. Ini kan ada 4 bit. Berarti kita nyonteknya di sini nih. Kalau mau lanjut kan ada 16, 32, 64, 128. Ini 8 bit. Karena kita mainnya di 4 bit, maka contekan kita cuma ini saja. Nah, kalau bilangan 4 bitnya 0000 alias semuanya off, maka dia merujuk ke sini teman-teman. Nah, 0. Kalau 0001, maka yang aktif cuman ini kan, cuman 1 kan di sini kan. Maka di sini
1. 0010 berarti yang aktif di angka 2 di sini, di bit yang kedua nih. Maka di sini 2. Oke. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita langsung lompat ke sini. Nah, ini yang aktif berapa aja, Pak? 1 aktif, 2 aktif, 4 aktif. Berarti 1 tambah 2 tambah 4, 7. Sampai sini ya, paham ya? Kita lompat langsung. Oke, kita lompat di bagian ini. Nah, ini yang aktif berapa? 1, 2, 8. Berarti 8 tambah 2 tambah 1. Berarti kalau secara desimal, ini adalah angkanya 11. Ini kalau ditarik angka desimal, maka angkanya 11. Tetapi di heksadesimal tidak mengenal 10. 10, 11, dan seterusnya diganti dengan A, B, C, D, sampai F. Maka di angka 10 diganti A, kalau 11 maka diganti dengan B. Nah, teman-teman, berarti kuncinya apa, Pak? Hafalkan yang ini untuk heksadesimal. Ini bit pertama, ini bit kedua, ini bit ketiga, dan ini bit keempat. Tinggal lihat yang aktif yang mana. Mudah ya? Oke, jadi nanti kita juga latihan lagi untuk yang bagian ini. Nah, sampai misalkan ke bagian bawah nih, misalkan saya zoom dulu di bagian bawah. Nah, sama, misalkan ini nih, kita mau main di sini. Ini. Oke, kita ingat-ingat, ada 4 bit. Ini 1, 2, 4, 8. Maka yang aktif mana, Pak? 2, 4, 8. Ditambahkan. 2 tambah 4 tambah 6, 6 tambah 8, 14. Betul ya? Ditarik di sini, desimalnya 14 memang. Desimalnya 14. Tetapi di heksadesimal tidak ada 14. Maka kita merujuk ke sini. Nah, ingat 10 itu A. 10, 11, 12, 13, 14. Maka 14 adalah E. Seperti itu teman-teman. Sampai ini aktif semua ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8, 15. Betul kalau desimal. Tetapi kalau heksadesimal tidak ada 15. Adanya adalah F. Dimana kalau teman-teman bingung ya merujuk aja ini 10 nih. Nah ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Untuk dari desimalnya ini. Jadi teman-teman juga harus memfamiliarkan yang ini. Nah, desimal 10, ini 4 bitnya, ini heksadesimalnya. Pak, kalau saya mengkonversi, misalkan ini ada soal, mengkonversi, kemudian saya menjawabnya dengan desimal, maka nilainya tidak sempurna. Karena Anda diminta untuk mengkonversi heksadesimal. Perhatikan. Ya, misalkan konversikan bilangan ini ke bilangan heksadesimal. Maka Anda boleh dibantu dengan konversi ke sini dulu, baru nanti diarahkan ke ini. Ini harus. Karena kalau Anda menjawab dengan ini bilangan desimal, maka tidak sempurna atau salah sebenarnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini untuk konversi bilangan heksadesimal. Terkait dengan heksadesimal, binary 4 bit ya, bilangan spesial 4 bit dan desimal. Ini untuk memudahkan. Kenapa kita pelajari? Karena di IP versi 6 itu menggunakan heksadesimal. Oke, next dulu. Nah, di sini teman-teman, kita tahu di IP versi 4 ada 32 bit. Sedangkan di IP versi 6 ada 128 bit. Di mana? Nah, di sini. Di mana itu dibagi menjadi namanya hektet. Nah, ini saya kasih tanda dulu. Namanya hektet. Ini hektet, dan seterusnya. Dan kebetulan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 hektet. Dan setiap ini terdiri dari 16 bit.
Setiap ini terdiri dari 16 bit hektet tadi. Berarti kalau 16 bit dibagi berapa ini? 1, 2, 3, 4. Dibagi 4. Berarti satu bilangannya itu tadi terdiri dari 4 bit. Jadi ini tuh 4 bit, teman-teman. Nah, ini tuh 4 bit. Yang dimulai bisa dari 0 sampai F. Nah, makanya kalau kita kembali ke depan dulu, ini 0 sampai F. Ini terdiri dari 4 bit. Kalau 0 berarti 0000, kalau F berarti 1111. Seperti itu, teman-teman. Nah, karena tujuannya untuk mengkonversi ini. Karena di bilangan IP versi 6 menggunakannya heksadesimal. Oke, panjang ya, banyak ya di sini ya. Oke, tapi pahami dulu yang bagian ininya dulu biar memudahkan teman-teman. Oke, di materi online juga sudah ada terkait dengan video bagaimana cara mengkonversi heksadesimal ke desimal. Mudah ya, mudah. Kalau lebih mudah, nah ini mungkin saya kasih clue saja terkait dengan heksadesimal ke desimal ya. Anda bisa pakai perantara ke biner, atau kalau teman-teman sudah tahu, oh heksadesimal ini langsung desimalnya ke sini juga nggak masalah. Nah, makanya tabel ini sangat penting untuk teman-teman pelajari atau familiarkan. Biasanya konversi-konversi kayak gini akan muncul di soal UTS ya, offline ya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh desimal to heksadesimal konversi seperti tadi ya. Desimal to heksadesimal. Nah, contoh ini. Oke, kita coba ya. Kalau kita mengkonversi desimal ke heksadesimal, ini misalkan ada contoh soal seperti ini, ada 168, maka dikonversikan dulu ke bilangan biner. Kalau sudah, maka dipotong 4 bit dari sisi kanan. 1, 2, 3, 4 dipotong ini ya, ini dipotong 1, 2, 3, 4. Berarti masing-masing di sini 4 bit, di sini 4 bit. Baru kita konversikan di sini. Oh, ini 1, 2, 4, 8. Oh, berarti ini 8, angkanya 8. 1, 2, 4, 8. Oh, 2 tambah 8, ini 10. Nah, di 10 itu tidak ada di heksadesimal. Maka ini A. 8-nya tetap. Maka angka desimal 168 itu kalau dikonversikan ke heksadesimal menjadi A8. Sama ya. Pak, misalkan saya punya contoh kasus, Pak. Ada bilangan tertentu, misalkan bilangan tertentu itu, misalkan saya ketik saja ya, XXX misalkan. Itu kalau dikonversikan ke biner cuman 7 digit, Pak, misalkan di sini ya. 0 0 1 1 kemudian 0 1 1. Nah, teman-teman bisa perhatikan tadi dijadikan 4 bit ya, karena heksadesimal adalah bilangan spesial 4 bit. Kita hitung 1 2 3 4. Ambil dari sisi kanan. 1 2 3 4 kita potong di sini, seret. Ya. Kemudian 1 2 3. Loh, ini kan 3 bit, Pak. Tambahkan 0 di sini, tidak masalah. Karena apa? Penambahan 0 di depan itu tidak mempengaruhi nilai. Ada atau tidak 0 di sini tidak mempengaruhi nilai ini. Baru kita konversikan. 1, 2, 4, 8. 4 tambah 8 berarti 12. 1, 2, 4. 2 tambah 4 berarti 6. Berarti 6, 12-nya tidak ada karena di heksadesimal nggak ada bilangan 12. Adanya mulai dari 10A ya.
B 11, 12 berarti C. Maka hasilnya adalah ini. 6C. Nah, yang perlu teman-teman fokuskan di sini, ini ada atau tidak ini, nilai ini tidak akan berubah. Tetap 6. Berbeda kalau ini saya kasih contoh 1, 1, 0, nilainya itu 6. Anda mau tambahkan berapa banyak 0 pun di sini tetap 6. Karena yang aktif adalah ini 1, 2, 4. Artinya 2 tambah 4, 6. Berbeda kalau ini teman-teman. Berbeda kalau ini 1, 1, 0 sama dengan 6. Betul ya? Tetapi penambahan 0 di bagian belakang ini berbeda lagi. Misalkan, nah ini hasilnya sudah nggak 6. Hasilnya sudah berapa? Ya urutkan saja. 1, 2, 4, 8, 16. 8 ditambah 16 berarti 2, 4. Karena apa? Penambahan 0 di sebelah kanan atau di belakang mempengaruhi nilai. Sedangkan penambahan 0 di sebelah kiri atau di depan tidak mempengaruhi nilai. Nah, ini teman-teman coba perhatikan yang di sini. Itu ya. Oke, ini terkait dengan konversi desimal ke heksadesimal. Kalau heksadesimal ke desimal mudah. Contoh ya. Ini kalau heksadesimal ke desimal. Saya punya ini Pak, B, misalkan B-nya besar aja, B7. Ini heksadesimal. Kenapa ada huruf B-nya? Identik mesti heksadesimal. Ini heksadesimal, misalkan ada simbolnya di sini ada 16, karena bilangan heksadesimal. Konversikan ke desimal. Ya udah. B itu berapa? B itu berarti 11. Ya kan? Kemudian ini 7. Masih tetap bilangan pada 7. Oke, sebentar. Bilangan pada 7 itu masih tetap ya. Mana tadi? Perbandingan tadi. Nah, bilangan 7 sama di sini. Nah. Seperti itu teman-teman. Ya, berbeda dengan biner tadi. Nah, nanti kita akan coba pertemuan berikutnya kita akan bahas itu lebih dalam lagi dan latihan banyak di situ terkait dengan biner ke desimal, desimal ke biner, kemudian desimal ke heksa, heksa ke desimal, bahkan heksa ke biner dan seterusnya. Oke, nah ini contoh ini desimal, ini sudah ya tadi ya, desimal ke heksa, heksa ke desimal sama nih. Nah, kalau ini contohnya adalah kita coba ya. D2. D ini D dijadikan 4 bit ya, dijadikan 4 bit. Oke. 2 dijadikan 4 bit juga. 1 2 4 8 yang aktif cuma 2. D itu berarti 5 bentar. D itu berarti 13 ya. 13. Oke, berarti 1 tambah 4 tambah 8. Oke, 13. Di sini kemudian digabungkan 1101 0011 digabungkan menjadi 1 ya. Setelah digabungkan menjadi 1 dikonversikan ke desimal. Konversi desimal gimana Pak? Berarti ini kan 1 2 4 8 16 32 dan seterusnya. Yang aktif-aktif ini tinggal ditambahkan. Nah, berarti 128 ditambah 64 ditambah 16 ditambah 2. Hasilnya ini. Itu untuk heksadesimal ke desimal. Oke, caranya beda-beda ya. Oke, seperti itu teman-teman. Next, mungkin nanti materi ini akan dipelajari teman-teman nanti kalau ada pertanyaan dan akan ada contoh soal yang harus teman-teman kerjakan. Gitu ya. Oke, ini ada modul praktis, nanti kita akan berikan pada waktunya ya. Dan itu materi untuk terkait dengan sistem number atau sistem bilangan pada jaringan biner, kemudian desimal, kemudian heksadesimal.
Oke, semoga bermanfaat. Itu dari saya cukupkan.